Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada Kau ingat lagi setiap pelanggaran kami Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Oh, pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang Kau beri, Kau beri, pulihkanku. Amin. Sekali lagi saudara sambil mengangkat tanganmu, katakan betapa besar kasih setiamu Tuhan. Oh, kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat pengampunan, buat darah yang Maha Kudus yang sudah menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi milik-Mu, memanggil Engkau Bapa, ya Abah. Engkaulah yang memperhatikan kami, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang memberkati kami, keluarga kami, dan seluruhnya Tuhan jemaat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami siap mendengar apa yang Kau firmankan. Kami memperhatikan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus segala pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat yang mengalihkan pandangan pikiran hati kami ikat Engkau, kami patahkan kuasa-Mu dan kami usir Kau keluar dari tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Ini tidak hanya berbicara telinga fisik kita, tapi terutama telinga rohani kita dan mata rohani kita. Ada banyak orang di dunia ketika telinganya belum dibuka oleh Tuhan, maka telinganya sebenarnya tuli. Ya, walaupun dia mendengar, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang Allah katakan. Itu tuli di hadapan Tuhan. Mata yang melihat, kita bisa melihat keindahan dunia dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak buka mata kita,
kita sebenarnya buta di mata Tuhan. Ya, jadi kita mesti berhati-hati di akhir zaman yang segera akan berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan, tetapi mari kita minta kepada Tuhan biar telinga saya bisa mendengar dan biar mataku bisa melihat. Ini telinga. Tuhan ingin telinga kita bisa menyendengkan telinga, sendengkan telingamu untuk mendengar firman. Ya, firman itu segalanya. Ya, karena langit dan bumi dijadikan oleh firman. Dan Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu Allah yang adalah firman. Jadi kalau orang Kristen tidak bisa mendengar firman, kasihan hidupnya. Ya, mendengarkan dengan roh. Ya, dikatakan di dalam Wahyu, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, mata yang buta ini repot juga. Ya, kalau mata kita bisa melihat seperti ini, bukan hanya melihat yang kita lihat dengan mata kasar, tapi bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, jangan buta ini. Tuhan tidak suka kita manusia buta. Coba lihat orang buta bagaimana. Nah, ini orang buta. Ini masih baik bisa jalan. Di Alkitab diceritakan orang buta yang hanya mengemis. Ya, kasihan. Marilah kita mohon Tuhan, buka mataku, buka telingaku. Aku mendengarkan pesan-pesan Tuhan. 7 gereja di kitab Wahyu, Tuhan berkata, barang siapa bertelinga. Tolong kita baca ya, mari. Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini Roh Kudus yang berbicara kepada jemaat-jemaat. Jadi bukan telinga kasar ini, telinga biasa. Telinga roh kita harus dibuka. Ayat yang ke-11 Wahyu 2. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, ayat yang ke-29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat yang ke-6 Wahyu 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat yang ke-13. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi telinga yang dimaksud sini, telinga yang bisa menangkap apa yang dikatakan Roh, apa yang dikatakan Roh Kudus. Itulah yang inginkan Tuhan untuk 7 jemaat. Mereka dikatakan siapa bertelinga, ya, telinga roh, telinga rohani yang mendengarkan perkataan Allah. Ketika saya belum lahir baru, saya tidak bisa mendengarkan suara Allah itu. Ya, walaupun mungkin kita ke tempat ibadah mendengarkan khotbah seorang imam, khotbah seorang pendeta, khotbah seorang pastor, yang kita dengar adalah khotbah bukan kata-kata Tuhan, suara roh. Nah, ketika saya lahir baru, yang saya dengar manusia berkhotbah, tapi suara Allah yang saya terima. Itu berarti telinga rohani saya sudah dibuka. Saya mengalami 2 ini, jadi saya bisa menyampaikan kepada saudara bahwa yang Tuhan inginkan telinga yang mendengar
yang bisa mendengar pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Roh Kudus. Saya orang Kristen dari kecil, jadi saya masuk gereja sebelum saya bertobat. Tapi saya tidak bisa mendengar suara Allah di dalam suara manusia. Padahal setiap kata-kata hamba Tuhan yang disampaikan itu menjadi apa? Keputusan Tuhan untuk diteguhkan, kata Alkitab. Aku meneguhkan perkataan hamba-hambaku. Jadi kita perlu dengar apa yang dikatakan Roh. Ya, kalau itu maka kita akan hidup berkemenangan. Tuhan tidak pernah menciptakan tuli dan buta. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Telinga yang mendengar, mata yang melihat. Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Nah, ini ciptaan Tuhan sempurna. Pasti telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Ketika Allah menjadikan alam semesta, menciptakan langit dan bumi, ya, di awalnya Allah mengatakan semua ciptaan ini baik adanya. Tapi ketika hari ke-6 Allah menjadikan manusia sepasang suami istri yang kemudian menghuni Taman Eden. Dan Allah berhenti sesudah menciptakan manusia itu. Dia mengatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Jadi alam semesta langit dan bumi Allah cuma berkata semuanya baik. Tapi manusia jadi, maka Allah mengatakan sungguh semuanya itu baik. Coba kita baca. Ya, Kejadian pasal yang pertama ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, ya, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Ada manusia, Adam dan Hawa. Tapi ketika Allah menjadikan cakrawala, langit, bintang, ya, laut dan segala isinya, maka Tuhan cuma mengatakan semua itu baik. Kita baca itu ya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, ya, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-13, ayat ke-12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, ya, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Ya, terus Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya baik. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, ketika menciptakan cakrawala, matahari, bulan, Allah bilang ini baiknya luar biasa, baik. Semua itu baik yang diciptakan Tuhan itu baik. Ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut, ya, yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, ya, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya baik. Ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, ya, dan segala jenis ternak, dan ya, segala jenis binatang melata di muka ya, bumi. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, tapi ketika ayat 31 manusia sudah ada, apa kata Tuhan? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh sempurna amat baik. Jadi apa yang dibuat Tuhan itu sempurna. Tidak ada yang tidak baik. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Kapan ada mata buta, telinga tuli? Kalau saya baca di kitab Kejadian pasal 3
awalnya kejatuhan manusia dalam dosa, mata yang digunakan salah, telinga yang digunakan salah. Saya baca-baca, ternyata kejatuhan manusia dari mata dan telinga. Maka tulilah manusia dari suara Tuhan, tulilah manusia dan matanya tidak bisa melihat Tuhan. Waktu sebelum jatuh dalam dosa, belum menyalahgunakan mata dan telinga, manusia itu bisa cakap-cakap dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan muka dengan muka. Dia mendengar suara Tuhan dengan telinga terbuka. Tapi ketika disalahgunakan, makanya jangan salah gunakan matamu dan jangan salah gunakan telingamu. Ya, sebab mata yang baik itu diciptakan Tuhan, telinga yang baik diciptakan Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 3. Disinilah mulainya ada telinga tuli dan mata yang buta. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, inilah permulaan telinga yang salah. Digunakan mendengar ular. Di balik ular itu siapa? Setan. Jadi hati-hati jangan salah dengar bisikan setan, bisikan roh-roh bejat ya di akhir zaman ini yang sangat hebat bekerja nanti. Ya, hati-hati menggunakan telinga. Mulailah iblis dalam ular itu menipu. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia balik. Padahal Allah berfirman semua buah pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya, kecuali satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, tapi karena dia dengar setan berbicara, ular dalam setan itu berbicara, maka ular itu menambah firman itu dan mengurangi firman. Hati-hati, ini telinga. Di akhir zaman jangan salah gunakan telinga. Ayat yang ketiga, Kejadian 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Jangan kamu makan atau raba, terus nanti kamu mati. Ya, nanti kamu mati. Ya, terus. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, kita lihat di sini perbedaan dari firman yang benar yang keluar dari mulutnya Allah. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, boleh makan buahnya dengan bebas. Apa kata Hawa kepada ular? Ayat 3 tolong dibaca dulu. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ada kata raba Tuhan berfirman? Tidak. Ya, dikatakan semua pohon taman ini boleh kau makan bebas. Hawa sudah tidak ada kata bebas. Boleh makan bebas. Ya. Lalu tidak ada kata raba.
Ya, Tuhan tidak berkata jangan raba. Ya. Coba kita baca ayat 17 dari Kejadian 2. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti engkau mati. Tapi Hawa bicara dengan ular, nanti mati. Tuhan tidak berbicara, nanti kalau kau mau makan raba, berarti kamu mati. Tuhan bilang, jangan makan buah itu, pasti engkau mati. Tuhan tidak berkata, jangan raba. Tidak, jangan makan. Jadi Hawa menambah kata raba dan menambah kata nanti. Wahyu pasal 22 berkata, jangan tambah, jangan kurang. Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Ya. maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan tambah. Hawa tambah. Raba. Hawa kurangi kata pasti itu jadi nanti. Dirubah. Firman ini yang tertulis akan menjadi roh yang hidup, menghidupkan ketika kita membacanya dengan telinga roh dan mata rohani. Karena itu Rasul Paulus berkata, huruf yang tertulis itu mati, tapi roh yang menimbulkan huruf itu menjadi berkat. Kita diinginkan Tuhan menjadi manusia rohani. Manusia roh, telinga roh, mata roh. Kita bisa melihat Tuhan sekarang ada di tengah-tengah kita. Saya percaya itu mata roh. Tetapi nanti satu hari kelak kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Muka dengan muka. Tidak ada cacat kita. Sempurna seperti Tuhan ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa belum berbuat dosa. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Tapi ketika dia sudah salah gunakan telinga, ya kalau kita baca, bagus sekali ini, menarik hati. Dia lihat itu buah. Coba kita baca kembali ya, Kejadian 3. Nanti saya tunjukkan saudara bagaimana salah menggunakan. Jadilah manusia buta walaupun diciptakan sempurna seperti Tuhan. Ya, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Nah, Allah tahu matamu terbuka. Artinya jadi buta secara rohani. Ya. Terus. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Melihat. Mata salah melihat. Melihat apa? Dosa. Iya, melihat dosa. Kalau makan itu dosa. Tapi dia lihat itu, dia makan. Makanya hati-hati menggunakan mata. Hati-hati menggunakan telinga. Telinga dengar firman. Telinga dengar apa kata Tuhan. Bukan dengar kata-kata yang tidak benar. Ya, jangan suka dengar gosip. Jangan suka dengar apa yang tidak benar. Gunakan telinga dengan baik. Dalam doa, dalam hadirat Tuhan kita bisa mendengar suara Allah. Seringkali dan banyak kali saya mendengarkan suara Allah berbicara di dalam hati, di dalam telinga roh saya. Waktu doa. Lalu cari ayat di mana? Lalu cari, ada di Alkitab.
pasti ada. Ya. Nah, ayat 6 dari Kejadian 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, melihat dan menarik hati. Wah, ini memberi pengetahuan baik dan jahat, pengertian. Tapi dia sudah tertipu. Disitulah awalnya manusia, ada yang lahir sudah buta. Ada yang lahir sudah telinganya pongoh, tuli. Karena jatuhnya manusia, maka ciptaan itu rusak. Bahkan bumi dan langit yang diciptakan, kata Tuhan itu semuanya baik, rusak. Dan nanti akhirnya karena rusaknya bumi dan langit itu, Tuhan hancurkan dengan api dan belerang. Habis. 1 jam, tak banyak-banyak waktu. Tuhan menghabiskan dunia yang kita lihat ini. Begitu bagus. Kita ditipu. Ya, terlalu bagus. Terlalu baik. Tetapi akhirnya 1 jam habis. Yang tadinya diciptakan baik. Ini hancur nanti. Petrus mengatakan langit dan bumi akan dibakar dengan belerang. Pada zaman Nuh manusia mau dihabiskan oleh Tuhan. Kecuali menyimpan Nuh, itu waktu banjir. Tapi waktu nanti sebelum gerejanya itu kita harus mengalami, kalau kita hidup sampai Tuhan datang, kita diangkat hidup-hidup. Kita harus berusaha sampai di situ. Tapi kalau kita meninggal dunia, kita berusaha supaya kita meninggal sebagai orang benar dan kita nanti dibangkitkan oleh Tuhan. Sementara dunia akan dihancurkan. Jadi Tuhan berpesan, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena mengasihi dunia yang apa di dalamnya, kasihnya Allah itu tidak ada di kita. Ini perlu kita dengar. Jangan cinta dunia, jangan cinta kepada kekayaan dunia. Nanti dunia selesai, saudara tidak punya apa-apa. Ya, makanya bilang sama Tuhan, buka mata hatiku Tuhan, buka telinga rohaniku. Yang aku dengar dari apa yang disampaikan gembala hamba Tuhan adalah firman-Mu. Itu saudara akan nanti jadi penghuninya langit dan bumi yang baru. Ya, itu yang disediakan buat kita. Jadi Hawa ini dengar dusta. Ini zaman akhir banyak dusta. Malah orang bicara terus terang, hamba Tuhan bicara terus terang, banyak orang Kristen tersinggung, tersandung, tidak mau dia. Ini sakit ini daging. Ya, tapi kalau roh itu menimbulkan huruf yang mati, itu yang kita harus terima. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, ya, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, terus karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Nah, ini Alkitab kertas dicetak oleh percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita berterima kasih. Sekarang ada cetakan yang baru setelah 50 tahun. Beli saudara. Itu bahasanya lebih bagus. Disempurnakan. Tapi intinya artinya tidak berubah. Ya. 50 tahun baru dicetak. Yang baru ini masih lama punya. Ya. Ini cetakan huruf mati. Mata kita melihat huruf mati kalau belum lahir baru. Ketika kita lahir baru, mata kita melihat huruf hidup. Yang kita baca ini menjadi rima, menjadi huruf yang hidup, menghidupkan kita.
Itu perbedaannya kalau mata masih buta dan telinga masih tuli. Khotbah pendeta kita bosan mendengarnya. Lama sedikit kita bersungut-sungut. Sebab telinga kita dan mata kita mendengar, membaca huruf yang mati, mendengar suara manusia. Ya, itu yang saya alami ketika belum lahir baru. Saya ingat sekali baru-baru saya diingatkan. Saya menghadiri acara ibadah duka. Ada mau pemakaman. Waktu itu saya belum bertobat. Masih terlalu sangat muda. Ya, saya dengar di kedukaan itu seorang hamba Tuhan dari gereja aliran Pantekosta. Dia berkhotbah mungkin cuma 40 menit, 45 menit. Tapi saya bilang sama satu orang di samping saya, ini pendeta lama sekali bicara. Tidak tahu apa yang dia bicarakan. Itu saya dulu, belum lahir baru. Betul, saya baru-baru diingatkan. Saya sambil berdiri, saya bilang sama teman sebelah saya, ini pendeta, ini apa yang dia bicara ya? Oh, lama-lama orang sudah mau pulang menguburkan orang mati, ngomong lagi. Makanya kalau ada orang sekarang bilang saya lama-lama yang begini-begini, saya terima kasih. Itu upah saya karena saya pernah menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya tidak dihakimi. Tapi setelah saya lahir baru jadi manusia baru, waduh, kesukaanku adalah di dalam rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca itu huruf yang mati yang ditimbulkan oleh roh. Tolong dibaca lanjut dulu nih, 2 Korintus 3. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Ya, surat Yaitu, Kristus ditulis pelayanan kami bukan dengan tinta tapi roh. Ya. Terus bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. ya. Yaitu di dalam hati manusia. Ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ya, yang perhatikan. tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tidak cuma tertulis, tercetak. Tetapi dari roh. Itu ditimbulkan oleh roh. Terus Sebab hukum yang tertulis mematikan. hukum yang tertulis ini ada artinya. Kita baca, kita tidak ngerti. Makanya harus berdoa, hidup benar. Maka baca Alkitab itu menjadi huruf yang hidup. Jadi rema. Ya, terus. Tetapi roh menghidupkan. Roh itu yang menghidupkan. Jadi kalau kita belum lahir baru, rasanya yang kita dengar, kalau kita tidak tuli ya, kita dengar suara manusia. Yang kita lihat, baca ini, mata manusia. Tapi begitu kita dicelikkan mata, telinga kita yang tuli dibuka oleh Tuhan, senang sekali. Ya, karena itu Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, Ya, dan telingamu karena mendengar. ini berbicara tentang penaburan. Ada yang ditabur di tanah pinggir jalan, ada yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ada yang ditabur benih itu di semak duri belukar, dan ada di tanah yang baik. Ini Tuhan sisipkan penaburan ini. Disisipkan di dalamnya dikatakan berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ya, Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. sekalipun melihat, tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, Sekalipun dengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. kalau kita belum mendapat kasih karunia lahir baru, mendengar tapi tidak ngerti,
Melihat tapi tidak bisa melihat, buta. Nah itu keadaan banyak orang Kristen pun seperti itu. Saya tidak bicara orang yang di luar. Saya bicara orang Kristen banyak. Saya percaya kalau orang Kristen sudah dibukakan matanya, dibukakan telinganya, dia paling senang ada di rumah Tuhan. Seorang raja yang besar seperti Daud berkata, lebih baik aku 1 hari di pelataran rumah Tuhan Allahku daripada aku 1000 hari di luar. 1 hari. Ini bukan 2 jam, 1 hari. Ini raja yang suka memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Membaca. Bahkan Samuel yang masih muda remaja. Ketika masih muda remaja itu, telinga rohaninya dibuka oleh Tuhan. Tadinya dia tidak tahu. Dia tidak bisa membedakan suara gurunya kah atau suara siapa ini. Samuel, dia datang ke gurunya yang sudah buta. Ya guru, ya bapak, aku tidak panggil kamu. Aku tidak panggil. Pergi tidur. Samuel tidur lagi. Dengar lagi itu suara. Samuel. Dia pergi lagi ke gurunya. Karena telinganya masih telinga manusiawi. Tapi ketika dia dibukakan oleh Tuhan, ternyata Tuhan memanggil dia. Dan apa yang dia buat? Sesudah itu tidak ada satu firman-Nya dibiarkan gugur. Ini orang yang telinga rohaninya sudah buka. Mata rohaninya sudah melihat. Tidak hanya melihat kepada gurunya, hamba Tuhan. Tidak. Akhir zaman ini yang harus kita mohon, Tuhan bukakan mataku. Bukakan telingaku Tuhan. Agar aku melihat Tuhan dalam hidup saya. Bukan dunia. Bukan manusia yang kita menyakiti kita. Tidak. Manusia yang menyakiti kita. Kita lihat pengampunan. Tuhan ampuni. Tidak berbagai orang yang tidak mempunyai akar yang pahit. Berbahagia orang yang hatinya mudah memaafkan. Ya, kita baca itu ya, surat 1 Samuel. Nah, saudara lihat di sini bagaimana disitulah Samuel anaknya Hana. Ya. 1 Samuel 3 ayat 2 dulu. Perhatikan. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah ini Imam Eli ini sudah kabur. Saya mohon pada Tuhan, tolong mata saya jangan kabur. Telinga saya jangan tidak bisa dengar. Ya, apa yang dibaca, apa yang didengar, jangan saya tidak bisa melihat, membaca isinya. Jadi kita harus membaca isinya Alkitab, rohnya. Ya, terus lampu rumah Allah belum lagi padam. Ya. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Ya. Tempat tabut Allah. Terus lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Nah, perhatikan. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Ya. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Nah, selama orang belum dibuka telinga rohnya, mata rohaninya, itu selalu tertuju pada pendeta Eli, Imam Eli, yang sudah tua, yang kabur matanya, sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Ya. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, karena waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, sama dengan saya dulu. Sehingga saya katakan sama orang-orang di samping saya, ini pendeta khotbahnya panjang sekali ya, apa yang dia omong. Ketika saya dilahirkan kembali, mata saya melihat. Kemain. Walaupun pendeta saya
khotbah di atas, yang saya dengar itu suara Tuhan. Yang saya lihat itu Tuhan. Saudara tidak bisa hanya percaya di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada. Tapi engkau tidak percaya Tuhan ada. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kasar. Kita melihat Tuhan dengan mata rohani, mata iman, kita percaya. Sementara dia ada di sini, Tuhan juga ada di Jakarta. Tuhan juga ada di Amerika, Tuhan juga ada di Belanda. Biarpun mungkin kita sama-sama jamnya beribadah. Sementara kita di sini jam 9, orang lain di gereja saudara-saudara kita jam 9. Sama, Tuhan ada di sana. Dalam apa? Roh. Bukan fisik. Roh Kudus. Ya. Nah, Samuel belum kenal Tuhan. Coba ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ya. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku." Ya. Tidurlah kembali. Tidurlah kembali. Ayat 19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia. Ya. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kalau sudah mengerti, sudah mendengar suara Tuhan, maka firman-Nya tidak dibiarkan gugur. Firman-Nya tidak dibiarkan gugur. Dia tampung semua. Ya. Jadi saudara, kita mesti berhati-hati akhir zaman. Jangan kena seperti Hawa, dibohongi oleh ular itu. Karena memang iblis itu pendusta, bapaknya segala dusta. Yohanes 8 ayat 44 berkata, bapak segala dusta. Jadi saudara jangan dengar dusta. Ya. Ayat 44 dari Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis kalau jadi bapak kita, apa kehendaknya kita lakukan? Ya, terus ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, kalau kita sudah berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Kita mendengarkan firman. Barang siapa berasal dari Allah, mendengar firman, telinganya sudah dibuka. Ya, itu sebabnya di tengah-tengah penaburan benih, itu bicara tentang benih firman ditabur, lalu Tuhan katakan berbahagia matamu melihat, telingamu mendengar. Ya, telingamu mendengar, matamu melihat. Makanya ketika di dalam bait Allah ada orang tuli, mujizat yang dia buat di dalam gereja, sebelum orang itu masuk dalam bait, telinganya disembuhkan. Supaya apa? Bisa dengar firman. Seorang penginjil besar, ketika dia tahun 50-an menginjil, maka nomor satu kalau dia bikin kesembuhan ilahi, dia panggil dulu siapa yang tuli, ayo keluarganya bawa ke depan yang tuli. Dia doakan yang tuli dulu, terbukalah, dalam nama Yesus terbuka. Banyak yang orang tadinya tuli terbuka, dan itu yang dilakukan Yesus. Zaman Yesus, tapi zaman hamba Tuhan ini, kalau tidak salah namanya Osborne, dia selalu bikin mujizat, telinga pongo, telinga tuli itu bisa mendengar. Sebab kalau orang mendengar firman dan percaya di dalam hati, kata Roma, kalau kamu mendengar firman itu dan percaya di hatimu, kamu selamat. Jadi dia tidak lebih dahulu menyembuhkan lumpuh, ya, kanker, tumor,
Tapi dia bilang, mana yang tuli, bawa ke sini. Itu dulu yang disembuhkan. Supaya dia bisa dengar Injil keselamatan. Dia bisa mendengar firman, dari hatinya timbul iman, dia selamat. Pakai telinga yang ada ini untuk mendengar, tetapi bilang sama Tuhan, aku mau lebih lagi mendengar dengan telinga rohani saya. Karena itu Tuhan berkata, berbahagia karena telingamu mendengar, matamu melihat. Ajaib. Jadi kita yang duduk sekarang ini, kita dengar khotbah, kita dengar Tuhan berbicara pada saya. Tuhan tegur saya. Tuhan mau melihat ada satu sikap perubahan dalam hidup. Setelah saya bertobat lahir baru, maka kegemaran saya adalah di gereja. Sungguh kegemaran itu di gereja, melayani di gereja, duduk dengar firman, itu spesial. Lebih baik duduk daripada ngomong. Ya, sampai berjam-jam pendeta saya khotbah dengan semangat. Ya, dia masih kuat, urapannya kuat juga. Ya, dia khotbah. Itu sangat membuat hati saya begitu puas sampai menangis hancur hati menyembah Tuhan. Tahu-tahu sudah habis, padahal sudah 1,5 jam. Luar biasa tuh. Ini namanya kemurahan Tuhan. Gracia. Ya. Inilah rumah gracia, rumah kemurahan. Makanya saya taruh di luar itu wale gracia. Wale itu bahasa sini, namanya rumah. Gracia itu anugerah. Harapan saya setiap orang yang masuk menerima firman dapat kemurahan. Jadi jangan dengar khotbah manusia. Ya, khotbah manusia bisa tidak bagus, tapi khotbah dari Tuhan itu bagus. Mari kita baca itu dulu ya. Di dalam Markus 7 ayat 31. Mata melihat, telinga mendengar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, Ya. dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ya, Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. ya, Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. ya. Terus, Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, ya, artinya terbukalah. telinganya langsung terbuka. Terus, Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. ya, Lalu ia berkata-kata dengan baik. terus, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. ya, Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. ya. Jadi orang ini setelah telinganya dibuka, wah, dia berbicara. Luar biasa takjubnya. Tuhan itu menjadikan telinga tuli mendengar. Saya menyaksikan sampai hari ini bagaimana ketika Tuhan buka mata saya yang buta, telinga saya dibuka. Hari itu setelah 3 bulan saya bisa mendengar suara Tuhan. Ternyata orang berdosa. Saya menangis luar biasa. Inilah orang Kristen. Bukan agama, bukan di KTP, tapi kehidupan. Dan sejak itu saya bawa istri, bawa anak-anak, masih kecil-kecil. Ya, masih kecil-kecil. Di mana kami? Di gereja selalu.
di gereja, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa, ibadah umum hari Minggu. Sebelumnya itu, setiap hari Minggu, hari libur, pastilah anak saya yang umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, ya, itu dibawa ke mall. Waktu itu ada mall tapi belum sampai sekarang, tapi lumayan. Sudah ada mainan anak-anak itu, main pesawat-pesawat, main mobil-mobilan. Pokoknya itu yang saya buat. Setelah kami hidup dengan Tuhan, saya bawa istri ke gereja, anak-anak kecil, ya, duduk di gereja. Ya, puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Teringat seorang murid minta Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. supaya dengan kata-kata yang diurapi Tuhan memberi semangat yang baru. Kepada orang yang letih lesu. Letih, lesu. Ya, saya jadi segar. Ketika saya masuk gereja, saya ikut ibadah PA, ibadah doa, saya jadi segar. Capek saya kerja 1 harian, banyak stresnya. Ketika saya masih di dunia dagang itu, banyak stresnya. Saya kemarin ngomong sama istri saya tentang seorang yang belum masuk gereja, belum Kristen. Itu teman sekolah dari anak saya. Hari-hari dia berusaha bagaimana dapat uang banyak. Saya akui, rajin. Banyak orang Kristen malah malas. Ini rajin, dia cari uang terus cari uang. Tapi fokusnya cuma untung sini, untung, cari untung, cari untung, cari untung, cari untung. Kasihan. Saya bilang, maaf, itu orang buta. Cuma melihat uang, dunia, harta, dunia, uang, harta, dunia, uang. Kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Ada waktunya ketika orang itu terbaring di tempat tidur, dokter katakan tidak ada obat. Uang tidak bisa menolong. Tuhan penolong kita. Katakan amin. Uang tidak bisa tolong. Jadi orang ini karena belum kenal Tuhan, uang terus dihitung, uang saja, pokoknya menguntungkan uang sampai banyak orang Kristen juga uang. Bartimeus yang buta dicarikan matanya oleh Tuhan apa? Pengemis. Kalau pengemis apa tuh yang diharapkan? Uang. Ting, masuk di tempurung, ting, ting, uang. Begitu matanya dibukakan oleh Tuhan, Bartimeus, dia sudah bosan dengan keadaannya hari-hari cuma uang. Akhirnya dia buka jubahnya, dia berteriak, Tuhan tolong saya, Yesus anak Daud tolong saya. Orang bilang, diam, ribut saja, kita dengar khotbah kamu ribut. Tidak. Dia berteriak lebih keras, Tuhan tolong saya. Akhirnya murid-murid bilang, Tuhan panggil kamu. Wah, dia buka jubahnya. Jubah apa? Jubah pengemis. Jubah yang dipakai untuk mengemis. Dibuka, dibuang. Dia berkata, aku datang. Dibuka Yesus. Apa keinginanmu? Kata Tuhan. Bartimeus bilang, buka mataku. Begitu matanya, dia begitu senang melihat wajahnya Yesus nomor 1. Bukan lagi uang dunia ini. Tapi Yesus. Itulah waktu saya dibukakan mata oleh Tuhan. Bukan kita tidak perlu uang. Uang kita butuh. Ya, tetapi yang kita butuhkan di akhir zaman, Tuhan. Saudara, kalau sudah tergeletak di tempat tidur, dokter bilang no, sudah hopeless, tidak bisa apa-apa. Siapa yang saudara butuh waktu itu? Kalau sudah begitu, tidak bisa apa-apa lagi. Siapa yang kita butuh?
Kalau masih kuat, sombong kita kan. Apalagi kalau punya ilmu. Tapi kalau sudah begitu, siapa yang kita butuhkan? Tuhan. Orang yang telinganya sudah terbuka, dia tahu ini. Mata rohaninya sudah terbuka, dia cuma melihat Tuhan. Berapa banyak orang yang saya layani? Sisa 1 menit, sisa 5 menit, sisa 10 menit. Nggak bisa napas. Pemuda yang 22 tahun, masih kuat. Saya layani, bertobat ya, minta ampun sama Tuhan. Begitu susah. Setelah dia minta ampun, setelah dia musnahkan semua opok-opoknya, ya, mantra-mantranya, saya bakar, dia jadi tenang. Begitu tenang. Selesai, saya punya urusan ini, dia ulurkan tangan, terima kasih. Saya kira dia akan hidup dengan mujizat. 22 tahun. Tergeletak. Mama papanya bilang, aku menyaksikan anak saya selamat. Nggak ada apa-apanya orang muda. Ini orang muda kuat. Sepinya besar. Mati 22 tahun. Mabuk. Ya. Saya menyaksikan orang sisa berapa menit, saya doakan di situ. Ada yang sudah ini bunyi-bunyi ini. Kita semua mau atau tidak mengalami, kecuali saudara bisa hidup sampai Tuhan datang. Menyaksikan Tuhan hidup. Baru kita diubahkan. Mau pilih yang mana, saudara? Hari ini kalau kamu dengar suara Tuhan, bertobat. Suara Tuhan, bukan suara pendeta. Sebab Tuhan berkata, aku menguatkan, meneguhkan perkataan hamba-hambaku. Itu saya menyaksikan. Orang tua sampai orang muda, sampai pertengahan. Dia tidak bisa apa-apa. Hartanya segudang, tidak bisa apa-apa. Dia cuma pakai alat itu segala macam, tidak bisa apa-apa. Itulah manusia. Karena itu hari ini kata Tuhan, kalau telinga rohanimu dibuka, bertobat. Paling senang, paling bahagia, bertobat, lahir baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah orang yang telinga mendengar, mata melihat. Apa saudara melihat Tuhan? Ya, saya melihat Tuhan. Dalam doa saya melihat Tuhan. Kan senang sekali hadir dalam ibadah. Tuhan tolong kita ya. Mari kita hargai apa yang Tuhan percayakan. Iman Kristen, iman rohani, mata melihat, telinga mendengar. Dengarkan kata-kata Tuhan. Aku mengasihi engkau, mari kita mau mengasihi Tuhan. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku,
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Siapa mengasihi Tuhan? Aku mengasihi. Katakan sama Tuhan, aku mengasihimu. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Engkau menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu Tuhan, perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Tuhan, buat kami sempurna, punya telinga, punya mata. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Daud mengatakan, firman-Mu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Apa yang paling berharga kalau bukan perkataan Tuhan yang mengubah hidup, untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan, mari persiapkan perjamuan suci siang malam.
melakukan perintah Tuhan dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup saya hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Semua sudah dapat? Kalau dapat, mari kita angkat itu roti. Yang kita lakukan ini sampai Tuhan datang. Ini menghindarkan diri kita dari atmosfer kekuasaan antikristus. Antikristus tidak pernah mengakui Yesus Allah pernah jadi manusia daging. Jadi dengan makan roti dan minum anggur, kita mengakui Allah itu pernah menjadi manusia daging. Itu ada ayatnya di 1 Yohanes pasal 4. Dengan demikian kita aman. Kita dijaga Tuhan dalam keselamatan. Angkat itu roti. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, membagi-bagikan pada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan, kamu memberitakan kematian. Apa saudara percaya roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Makan perjamuan suci dengan layak. Angkat itu cawang lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan dan minum dari roti dan anggur ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Apa saudara percaya? Cawan yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita aminkan dan minum dalam nama Yesus. Ku renungkan firman-Mu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mata kami bisa melihat Engkau, telinga kami bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah yang sakit, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan orang yang susah. Kami percaya Tuhan memelihara kami sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mohon buka telinga rohani kami, buka mata rohani kami, boleh mendengarkan Engkau berbicara dan boleh melihat Engkau Tuhan tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan doa-doa. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Kami juga bersyukur kalau telinga rohani kami dan mata rohani kami melihat. Terima kasih. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, kitalah orang yang diberkati, dan kita pun menjadi berkat. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.